Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatna wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai seorang hamba wajib memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih bangunkan kita dari mati jin. Kata alim ulama, orang tidur ini seperti saudaranya mati. Kalau dia mati masih utuh, mati bersama. Kalau dia tidur dan bangun, mati jin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba ini dia tidur, maka iblis lanatul alaih bekerja dalam 3 ikatan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bangun tidur, maka diajarkan Rasulullah SAW dengan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Maka satu ikatan setan iblis dilepaskan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, untuk melepaskan ikatan daripada iblis lanatul alaih, dia bangun tidur, setelah dia berwudu, maka 2 ikatan telah lepas. Dan kemudian azan berkumandang atau dia tahajud, maka 3 ikatan lepas. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian azan berkumandang, azan subuh, dan pergi ke masjid dan salat sunnah, salat sebelum subuh. Apa kata Rasulullah? Ra'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh, kata Rasulullah, lebih baik mendapatkan dunia seluruh isi. Allah. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik mendapatkan seluruh dunia dan seisi. Belum bekerja dia sudah mendapatkan dunia dan seisi. Apalagi bagaimana yang salat wajibnya, hadirin yang dimuliakan. Maka ini banyak kita syukuri. Kenapa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena seseorang yang menjalankan perintah Allah, dia pergi ke masjid bukan karena dia sehat, bukan dia dekat masjid, bukan karena dia pejabat, bukan karena dia sakit juga, tidak. Tapi kalau dia bisa melangkahkan kakinya ke masjid akan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu karena ada iman dalam hatinya. Hadirin yang dimuliakan, ada iman dalam hatinya, sehingga iman menggerakkan seluruh dasarnya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan iman ini butuh usaha. Tidak mudah hanya kita bicarakan untuk mendapatkan iman. Maka Rasulullah, untuk dapatkan iman ini, Rasulullah SAW selalu bimbing sahabat 13 tahun di Mekah, belum ada perintah sholat. Nabi selalu ingatkan kepada sahabatnya, jadidu iman. Qila kaifa jadidu iman la ya Rasulullah? Qal aksiru min qawli la ilaha illallah. Nabi selalu ingatkan sahabatnya, wahai sahabat, perbarui iman kalian, perbaiki iman kalian. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya beriman kami? Kata Rasulullah, bicarakan la ilaha illallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah,
Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah belum ada perintah salat, hanya bagaimana mentauhidkan Allah, membesarkan Allah, mengesahkan Allah, bicara sahabat keagungan Allah, sehingga kekuatan Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah masuk ke dalam hati-hati para sahabat, sehingga mereka imannya sempurna kepada Allah. Ketika imannya sempurna, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika hijrah ada perintah salat, maka mereka tidak ada keraguan sedikit pun, langsung mengerjakan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah iman adalah perintah untuk mentaati Allah dalam salat. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, kalau Al-Qur'an Pak, ini diturunkan ayat demi ayat itu melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Perintah tentang puasa disampaikan melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Tentang haji, tentang perkara-perkara lain itu melalui Jibril alaihissalam. Tapi perkara salat yang dilakukan Allah langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ini hadiah untuk umat yang dimuliakan Allah. Ketika sahabat disampaikan ini perintah salat, pertama 50 waktu. Negosiasi ada 5 waktu. 5 waktu pun banyak umat Islam tidak mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini bukan suatu beban, tapi ini hadiah dari Allah taala untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada diri dan umat Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji. Kata Allah taala sampaikan kepada Rasulullah bersabda, "Siapa umat menjaga salat 5 waktu, tertibnya di mana asal dikumandangkan di masjid di awal waktu secara berjamaah kata Rasulullah, maka Allah Taala akan beri dia 5 jaminan." Siapa yang jamin Pak? Bukan Pak Gubernur dan Presiden, tapi yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi ini janjikan. Apa kata Allah janjinya Pak? Barang siapa jaga salat 5 waktu tepat waktunya secara berjamaah pada asal dikumandangkan kata Nabi, maka Allah akan beri 5 jaminan. Yang pertama, Allah berkahi rezekinya dari dia. Allah berkahi rezekinya. Berkah rezeki kata ahli ulama bukan banyak yang dapat uang, tapi ketika Allah berikan rezeki dia berapa pun dapat, dia merasa cukup atas nikmat itu, rezeki itu hadirin dia diberikan. Hatinya tenang, walaupun dapat sedikit, tapi hatinya tenang. Dapat banyak, hatinya tenang, tidak merasa penuh, tidak merasa kekurangan. Karena Allah berkahi rezekinya hadirin yang dimuliakan Allah. Dan yang kedua, ketika orang hamba itu jauh 5 waktu jauh tepat waktunya, maka apa kata Allah Taala, kata Nabi, ketika dia meninggal dunia, dia akan diluaskan kuburnya seluas mata memandang. Masya Allah, luar biasa. Kubur yang itu sempit 1 meter kali 2 meter, tapi dengan dia sholat berjamaah istiqomah sampai kematian menyebutnya, maka dia akan diluaskan kuburnya seluas mata memandang. Bahkan disampaikan hadirin, dikatakan hadirin yang dimuliakan Allah, ketika dia jalan kubur, dia seperti pengantin baru atau sunat-sunat rakaat hadirin yang dimuliakan Allah, dan Allah bukakan salah satu pintu-pintu surga hadirin yang dimuliakan Allah. Dan yang ketiga, orang yang sholat istiqomah berjamaah di mana asal dikumandangkan di awal waktu kata Nabi, ketika manusia tidak bisa huru hara minta pertolongan. Ibu tidak kenal anaknya, anak tidak kenal ibunya, suami tidak kenal istrinya, istri tidak kenal suaminya, orang tua tidak kenal anaknya, anak tidak kenal nafsi-nafsi hadirin dia dimuliakan Allah. Huru hara minta pertolongan. Tapi orang yang jaga sholat waktu berjamaah, maka dia akan dapat amal dari tangan kanan. Sehingga kata alim ulama, saking bahagia dia sampai dia lompat-lompat hadirin yang dimuliakan Allah. Lihat, saya telah mendapatkan amal dari tangan kanan saya. Saking dia bahagia, karena pada saat itu orang bersedih menentukan daripada nasibnya, apakah celaka, apakah selamat datang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat hadirin yang dimuliakan Allah, orang istiqomah menjaga salat berjamaah 5 waktu di mana asal dikumandangkan kata Nabi. Bagaimana Pak jabatan siratal mustaqim?
Jika tak sakut, langsung jatuh ke dalam neraka jahanam. Bagaimana itu kekuatannya, banyak tajamnya? 70 kali lebih tajam silet yang ada di dunia ini, hadirin yang dimuliakan Allah. Dan rambut yang dibelah 7, bagaimana kecilnya ini batu. Tapi orang yang selalu istiqomah sampai kematiannya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyeberang jembatan Siratal Mustaqim lebih cepat daripada kita. Masya Allah, luar biasa. Dan yang kelima, hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang istiqomah dengan sholat 5 waktu berjamaah di mana azan dikumandangkan di awal waktu, kata Nabi, dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa ditanya-tanya Pak, tanpa ditanya berapa mobil tak, berapa, tidak ditanya lagi, langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Perkaranya Pak, hari ini umat Islam sudah Allah janjikan 5 perkara ini yang bisa menjaminkan kehidupan kita masuk surganya Allah, tapi hari ini umat belum yakin dengan adanya perkara tersebut, sehingga mereka berbondong-bondong meninggalkan sholat hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau mereka yakin Pak, pasti akan mereka menjalankan perintah. Jadi jemaah suku yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah pada sebuah hari kita telah melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah pada seorang seluruh hamba beriman, yaitu menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah Taala masih pilih kita untuk taat kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah janjikan masuk surga tanpa hisab 5 perkara. Tapi apabila seseorang yang jauh dari perintah Allah, akan Allah tuntut nanti di akhirat, hadirin yang dimuliakan Allah. Nanti di akhirat akan kumpul satu keluarga. Dalam ayat ini beberapa ulama beda penafsiran. Ada berpenafsir nanti dia kepada masyarakat kumpul anak, istri, suaminya. Maka ketika istrinya menuntut kepada suami, wahai suamiku, ketika di dunia engkau berikan saya fasilitas yang mewah, mobil yang mewah, rumah yang mewah, pakaian yang mewah, perhiasan yang mahal, pakaian yang mahal. Hari ini kata istrinya, aku tidak butuh lagi wahai suamiku, yang kubutuhkan adalah amalmu, kata istrinya. Apa kata suaminya? Wahai istriku, aku tidak bisa berikan amal kepada kau, karena semasa di dunia saya sibuk dengan bekerja perkara dunia, sehingga lalai dari perintah Allah Taala. Salat zuhur lewat, salat asar lewat, salat maghrib lewat, salat isya lewat, salat subuh ketiduran lewat terus. Sampai begitu sampai datang kematian, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka kata istri suaminya, aku tidak bisa berikan amal kepada engkau, karena aku juga tidak punya amal, karena semasa dunia sibuk dengan perkara-perkara dunia, tidak pernah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka datang lagi anaknya, hadirin yang dimuliakan Allah. Dia tuntut lagi bapaknya, wahai bapakku, ketika masih di dunia, engkau sekolahkan saya tinggi-tinggi sampai doktor, kau sekolahkan saya, danai saya untuk sekolah tinggi. Kau berikan mobil yang mewah, pakaian yang mewah, rumah yang mewah, perhiasannya. Hari ini aku tidak butuh lagi itu semua, wahai bapakku. Yang kubutuh adalah amalmu, kata anak. Maka kata bapaknya, wahai anakku, aku tidak bisa memberikan amal kepada engkau, karena aku juga tidak punya amal. Memang banyak hartaku, banyak rumahku, tapi saya tidak pernah sholat, tidak pernah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aku tidak punya amal, wahai anakku, kata bapaknya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka ini sudah sengsara, panik ketika itu dalam masyarakat, bagaimana masuk dalam masyarakat, mereka menangis 3 beranak, menangis sampai habis air matanya, keluar air mata darah, keluar air mata barat, keluar gigi matanya, tidak berubah hukum Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan Allah. Barulah mereka berkata surah Sajadah, Rabbana absarna wa sami'na farghina na'mal salat inna mumkinun. Ya Allah, kami sudah melihat bagaimana pada masyarakat dan neraka, hadirin yang dimuliakan Allah. Kami sudah melihat dan mendengar
Baru Allah katakan, alam ya'tikum nazir. Adakah orang menyampaikan perkara akhirat, perkara neraka dan surga kepada kalian, kata Allah. Perkara kebaikan kepada Allah. Bagaimana pengajian khutbah Jumat disampaikan, ittaqullah, takwa kepada Allah. Aqimis shalah, dirikan salat, khutbah berkali-kali menyampaikan kepada jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Kajian-kajian Al-Quran, dakwah-dakwah kemana-mana menyampaikan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalian apa kata mereka? Qalu bala, sudah ada nazir kepada mereka. Sudah ada yang tak sampai ke rumah kami, sudah ada jemaah tabligh ketuk-ketuk rumah kami mengajak kami ke masjid, tapi kami mendustakannya kepada mereka. Baru mereka menyesal, Pak. Tidak ada pun lagi menyesal ketika di akhirat nanti. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu sayangnya Allah kepada kita, Pak, sehingga Allah Taala berikan janji dulu kepada hamba-Nya. Sehingga Allah berjanji, Allah berikan 5 jaminan orang yang menjaga salat. Apalagi kurangnya Allah sayang kepada kita. Padahal salat bukan untuk Allah, pahala juga bukan untuk Allah, tapi pahala salat, pahala baca Quran, pahala sedekah, pergi haji bukan untuk Allah. Kita satu dunia ini sujud kepada Allah, Allah tidak akan angkat dan tidak akan naik keagungannya. Allah tetap berkuasa, kekuasaannya dan tetap keagungannya. Hadirin yang dimuliakan. Satu manusia berikat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, Allah tidak akan turun dari keagungannya. Allah tetap Allah dan tetap keagungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ibadah bukan untuk Allah. Kita ibadah, sholat, baca Quran, sedekah, beri haji, umrah, sebagainya, berbuat kebaikan-kebaikan hanya untuk mendatangkan keridhaan Allah Taala dalam kehidupan kita. Bagaimana hati kita baik, amal kita baik, sehingga Allah datangkan menyatakan aku ridho kepada engkau. Ketika Allah Taala menyatakan ridho kepada salah satu hamba ini, hadirin yang dimuliakan Allah, maka Allah akan berikan keputusan untuk memberikan pertolongan kepada dirinya. Di mana itu datang pertolongan Allah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada salah satu hamba ini ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan dalam sholat 5 waktu istiqomah sampai kematian, maka Allah akan tolong dia di mana hati tidak sudah belum tidak bisa berbicara, kaki sudah mulai dingin, lidah mulai bergetar, mata tidak kedip, lihat kiri dan kanan. Itulah ketika seorang beriman kepada Allah, Allah menyatakan ridho kepadanya, Allah akan tolong dia. Apa itu hadirin yang dimuliakan Allah? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka Allah akan tolong lisannya, walaupun kaku, Allah tolong dia, Allah bantu dia untuk mengucapkan ketika kematian, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Nabi? Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dijamin surga. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi sebenarnya kita ibadah ini melakukan kebaikan-kebaikan untuk mendatangkan keridhaan Allah dalam kehidupan kita. Salat adalah hubungan kita kepada Allah, sarana hati hubungan kepada Allah supaya mendatangkan Allah ridho kepada kita. Ketika Allah Ta'ala memberikan ridho kepada seorang satu hamba ini, pasti dan pasti dia akan istiqomah menjalankan perintah Allah dan akan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini untuk kita, untuk pribadi kita. Tapi ada kita punya tanggung jawab, yaitu setelah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum kita mati nanti. Tapi bagaimana ini kalimat punya hak saudara muslim, bagaimana saudara kita juga mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan cara mendatangi mereka, ingatkan mereka, sampaikan agama ini, sampaikan tentang siksa Allah, sampaikan tentang surganya Allah, sampaikan kunjungan-kunjungan amal, sehingga dia juga mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini tujuan kami di Masjid Bangka.
Bagaimana kita berpikir, bagaimana satu kompleks atau kampung ini semua memerlukan masjid sebagaimana Allah inginkan, sehingga Allah dapat kita dapatkan iman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami insyaallah akan ketika 3 hari musim Bapak ini kami buat program. Tujuan kami sini bukan hendak mengajar dan menggurui Bapak yang di komplek ini tidak. Tapi kami tidak ingin sini bagaimana kami islahkan diri kami kepada Allah, memperbaiki iman kami kepada Allah. Setelah itu bagaimana kami punya hak atas kalimat la ilaha illallah untuk dakwahkan agama kepada saudara-saudara kita. Karena Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan kepada Allah, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin atau orang-orang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, sekiranya Bapak menggabung dengan kami, boleh Pak kita taklim jam 9 pagi kita ada taklim, sore mudah ada taklim lagi zuhur, asar ada taklim lagi, dan insyaallah sebelum maghrib kita ada program kita buat silaturahim, jumpa dengan saudara-saudara seagama, bagaimana untuk memotivasi, saling mengingatkan, memberikan keuntungan, bagaimana kita sama-sama selamat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari saya pribadi, karena saya belajar. Sempurna majelis, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum